yang paling menjaga kehormatan dan paling kuat memegang simpul-simpul syariat Islam selama ini adalah Makkah, Madinah, Arab Saudi. Lihat Arab Saudi sekarang, bagaimana menurut tuan-tuan yang mulia Arab Saudi sekarang? Tidak ada dunia yang tidak tahu Arab Saudi sejak 3 tahun yang lalu resmi menjadi negara liberal. Betul tidak? Resmi menjadi negara sekuler oleh Muhammad bin Salman. Ratusan bioskop dibuka dengan resmi standar internasional. Setiap acara apa saja pasti menggelar acara konser-konser musik yang menghadirkan penyanyi-penyanyi wanita setengah telanjang. Bahkan kemarin dari India didatangkan penyanyi-penyanyi India, penari-penari India yang kita tahu kualitas pakaian mereka seperti babi hutan. Kita lihat bagaimana sekarang ini hinanya kerajaan Arab Saudi dengan maksiat. Betul tidak? والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد. Masyiral muslimin, ikhwati wa akhwati arsyadani wa yakumullah. Segala pujian dan segala sanjungan hanyalah untuk yang kita sembah, Ilahul Wahidul Ahad, Allah Rabbuna Azza wa Jal. Apapun ujian yang hari ini Allah berikan kepada kita, sesungguhnya nikmatnya tetaplah jauh lebih banyak, tak terhitung, tak terhingga. Maka kita ucapkan alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam sama-sama kita hadiahkan buat kekasih Allah dan juga kekasih kita. Dialah asyraful anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati arsyadani wa iyyakumullah. Kita ingin menyelesaikan beberapa masalah yang selama ini agak sedikit kabur berkaitan dengan akhir zaman. Pembahasan kita awali dengan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan kesahihannya oleh pakar dan ulama hadis dunia, Imam Ahmad Asy-Syakir. Kemudian hadis ini sangat terkenal apalagi di masa-masa sekarang, dan sangat banyak manusia yang antusias menyambut wujud daripada hadis ini di akhir zaman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Takunun nubuwah fikum ma sya'allah an takun. Thumma yarfa'uha Allah
idza syaa ayarfa'aha thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha thumma takunu mulukan 'adudah atau mulkan 'addan fatakunu ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha thumma takunu mulukan jabariyah atau mulkan jabariyan fatakunu ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah thumma sakat. Hadis ini artinya adalah sejak kalian ini diutus sampai kepada kalian semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serentak di muka bumi ini, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, fase an-nubuwah. Ini fase yang pertama. Umat Islam pada fase ini langsung dipimpin sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Kemudian fase ini bila telah habis masanya, Allah angkat. Masuklah kalian pada fase yang kedua, kata Rasulullah. Seperti apa adanya Nabi memimpin umat, seperti itu pula para khalifah Allah tetapkan. Di hadis yang lain Nabi mengatakan fase ini berlangsung selama 30. Lalu apabila fase ini telah selesai menurut Allah waktunya, maka Allah angkatlah fase tersebut. Lalu umat ini masuk pada periode yang ketiga atau fase yang ketiga, yaitu mulukan jabariyatan, mulukan adudah atau mulkan addan. Masuklah kalian pada fase yang ketiga, fase di mana pemerintahan Islam mendunia sudah tidak lagi dengan dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ini berlangsung selama 1227 tahun. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'uha. Jika fase ini menurut Allah dah habis, lalu Rasulullah berkata, yang berkuasa pada saat itu adalah para penguasa-penguasa diktator, bengis, jahat kepada Islam dan suka menzalimi. Itu bisa. Ada berapa fase kita tadi? 5 fase, ya. Saya di usia 40 tahun menjadi nabi dan rasul penutup. Finishnya yaitu fase kelima. Finish ini seluruh Islam berakhir. Umat Nabi Muhammad seluruhnya Allah serentak wafatkan. Itu dalam kejadian tanda besar kiamat yang ke-7. Nanti dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7, angin lembut berbau wangi kesturi. Angin lembut sejuk, dan angin ini wanginya wangi kesturi. Angin ini nanti bertiup dari daerah timur, kata Rasulullah. Di hadis yang lain dari negeri Yaman. Kalau Nabi posisinya waktu itu di Madinah, maka timur memang adalah Yaman. Angin lembut ini bukan angin sembarangan. Ini adalah angin tanda besar kiamat yang ke-7. Dengan cepat angin ini membungkus bumi. Ternyata ini bukan angin biasa. Siapapun ada orang Islam yang punya iman di dadanya di muka bumi ini, sekalipun imannya hanya seujung kuku, dan orang tersebut berada di gunung, berada di gua, berada di lembah, berada di pulau, berada di berbagai penjuru bumi, angin ini akan sampai kepadanya.
ketika dia tersentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin itu, saat itu dan di tempat itu juga orang Islam yang ada iman ini serentak meninggal dunia. Serentak di tempat itu dia langsung meninggal dunia. Tidak tersisa satupun di bumi ini orang Islam. Maka kata Rasulullah, yang melanjutkan hidup di muka bumi adalah orang-orang yang sama sekali tidak ada iman lagi kepada Allah. Orang-orang yang tidak kenal dengan Allah, mereka yang melanjutkan hidup di muka bumi ini. Jarak antara setelah terjadian tanda besar kiamat yang ketujuh dengan kiamat hanya 2 generasi, 1 atau 2 generasi kata Rasulullah. Di 1 atau 2 generasi habislah bumi ini, alam semesta ini dalam peristiwa kiamat. Jadi kabar baiknya bagi kita adalah ternyata kita orang-orang Islam yang ada iman takkan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta itu. Ini kabar baik buat kita. Alhamdulillah. Tentu saja ada menimbulkan sedikit pertanyaan, tapi menurut saya ini nggak usah ditanya. Ustadz, kalau semua kita mati serentak, Ustadz, lalu siapa yang memandikan kita? Siapa yang mengapani kita? Siapa yang menguburkan kita? Saran saya nggak usah dipikir lah. Udah mati-mati aja gitu. Ya, yang kita bersantai-santai, bersenang-senang di dalam taman-taman surga sambil menunggu terompet kiamat ditiup oleh malaikat Israfil. Masalah jasad kita mau digoreng oleh orang yang hidup, mau disupnya, lemparkan ke laut, itu terserah mereka. Ya. Baik, di sini berakhir. Makanya saya bahasakan ini dengan istilah finish. Nah, dari start ke finish ini, di dalam hadis ini Nabi mengatakan kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Nah, ini dibagi 2 juga ini, 2 periode. Periode Mekah, beliau sebagai Nabi dan Rasul di Mekah ya selama 13 tahun. Nanti setelah beliau hijrah, ini garis hijrah ini, baru beliau lanjutkan 10 tahun di Madinah, meninggal di Madinah. Meninggalnya Nabi Muhammad berakhirlah fase yang pertama. Lalu setelah itu kalian masuk pada fase yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fase kedua ini umat Islam dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memimpin dengan metode kenabian. Sistem yang mereka pakai adalah sistem kekhilafahan. Dan fase ini selama 30 tahun. 30 tahun. Tolong sebutkan nama para khalifahnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, habis. Hasan bin Ali. Kalau hanya sebatas Ali, maka meninggalnya Ali bin Abi Thalib baru 29 tahun 6 bulan. Sementara Rasulullah mengatakan 30 tahun. Ya, 30 tahun. Maka jawabannya adalah terjawab sudah. Rasulullah SAW bersabda ketika dia membawa cucunya yang bernama Hasan bin Ali, apa kata Rasul? Cucuku ini kelak akan mempersatukan kaum muslimin yang terbelah. Dialah yang akan menyatukan umat Islam yang terpecah. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, para ulama dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar bermusyawarah dan sepakat jatuh pilihan mereka untuk dinobatkan sebagai khalifah berikutnya adalah Hasan bin Ali. Maka Hasan pun dibaiat. Tapi ternyata Hasan bin Ali, figur yang sangat luas ilmunya ini, orang yang sangat tenang, berakhlak mulia seperti kakeknya. Figur Hasan bin Ali ini figur yang suka kedamaian, tidak suka kekisruhan, kegaduhan, sangat benci dengan pertumpahan darah. Dia melihat sudah sangat panjang juga waktunya umat Islam terbelah. Saat itu memang kaum muslimin terbelah 2. Satu belahan pusatnya di Madinah Al-Munawwarah dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, ayahnya sebelum itu. Ini adalah blok timur istilahnya. Blok barat umat Islam dipimpin pusatnya di Damaskus, Suriah. Dan itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Ali bin Abi Thalib dari Umar bin Khattab dibunuh,
Utsman bin Affan dibunuh, ya. Ayahnya sendiri Ali bin Abi Thalib dibunuh. Maka Hasan berkesimpulan, ini wajib dihentikan. Dia terus bermunajat kepada Allah, memohon petunjuk. Akhirnya Allah berikan kepadanya kekuatan hati dalam ilham yang berbentuk azam yang kokoh. Lalu azam itu disampaikan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar. Saudara-saudara, demi mendamaikan dan menyatukan kalimat kaum muslimin yang terbelah sebegini lama, saya ingin menjadikan pemerintahan ini hanya satu saja. Seluruh pemerintahan yang ada saya ingin jadikan satu saja, yaitu saya akan serahkan tampuk khilafah ini kepada sahabat Nabi yang senior, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Damaskus, Suriah. Terjadilah dialog. Akhirnya sepakat untuk mendukung tekadnya Hasan bin Ali sebagai khalifah agar disatukan kalimat kaum muslimin dengan cara yang diusulkan ini. Inilah dia Hasan bin Ali, orang yang tidak menginginkan kepemimpinan. Dan Masya Allah ya, coba lihat nanti darah yang ada pada Hasan bin Ali ini yang mengalir nanti kepada cucu cicitnya di belakang hari, yang kelak akan menjadi Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi juga tidak mau, sama dengan atuk moyangnya, yaitu Hasan bin Ali. Akhirnya Hasan bin Ali resmi menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu tepat di bulan ke-6 beliau menjabat sebagai Khalifatul Muslimin. Sejak hari itu resmi sudah kekhalifahan hanya dipimpin oleh satu saja pemimpin tertinggi, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus, Suriah. Abu Sufyan tidak mau pindah ke Madinah, tetap tampuk kekuasaan dilanjutkan di Damaskus, Suriah. Oke, genap 30 tahun. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan bertekad, beliau ingin mengganti sistem khilafah dengan sistem kerajaan. Kalau sistem khilafah, siapa pemimpin itu dipilih oleh para ulama ahlul halli wal aqdi. Sementara kalau sistem kerajaan, pemimpin langsung mewarisi kerajaannya, kekuasaannya kepada ahli warisnya, ya. Itu sistem kerajaan. Banyak pertimbangan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sejak itu Muawiyah bin Abi Sufyan dialah yang memulai sistem kerajaan. Masya Allah ya, uniknya Nabi telah menyampaikan ini terlebih dahulu, bahwa nanti 30 tahun kalian baru masuk fase ketiga. Fase ketiga ini Islam tetap memiliki satu pemimpin. Pemimpin itu tetap dinamakan khalifah, tetapi sistemnya saat itu adalah sistem kerajaan, kata Rasulullah. Masya Allah, tepat benar-benar terjadi. Muawiyah mewujudkan ini, ya. Dan ini ternyata sangat lama masanya. Masanya selama 1227 tahun. Oke, 1227 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah seperti ini. Kemudian dinasti Bani Abbasiyah, dan terakhir dinasti Bani Utsmaniyah, dan ini pusatnya di Turki. Ini berakhir juga, yaitu dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Maka pada tanggal berapa? 3 Maret tahun 1924 berakhirlah fase kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit. Ingat, fase pertama, kedua, ketiga, Islam masih mendominasi kepemimpinan dunia. 2/3 bumi ini dipimpin oleh Islam. 2/3 dunia dipimpin oleh Islam. Pada fase keempat, inilah dia fase kita. Pada fase keempat, Rasul bersabda, inilah fase terberat. Umatnya yang hidup pada masa ini benar-benar menghadapi ujian yang sangat dahsyat. Inilah dia fase mulkan jabarian, fase para pemimpin-pemimpin yang berkuasa di muka bumi, khususnya yang memimpin negeri-negeri yang mayoritas umat Islam adalah penguasa-penguasa yang jahil tentang Islam, benci kepada Islam, dan menzalimi kaum muslimin.
Menurut saudara-saudara, fase ini terasa benar apa tidak? Di seluruh dunia, lihat, perhatikan bagaimana Islam yang sedang memimpin. Dan juga Islam pada masa ini, kaum muslimin disakiti dan dizalimi di mana-mana. Nabi bersabda, godaan dunia pada fase ini begitu kentara, ya, sehingga kata Nabi, banyak umatku yang tak mampu mempertahankan prinsipnya, agamanya, sehingga mereka dengan mudah berubah. Paginya masih ada iman, siangnya datang godaan, sorenya sudah kafir, kata Nabi. Sorenya masih ada iman, malam datang godaan, besok paginya sudah kafir. Cepat betul pada masa ini orang-orang berubah. Umatku pada masa ini, kata Rasulullah, akan terbelah menjadi dua belahan, mukmin dan munafik. Ini pada masa ini terjadi dua belahan besar, menjadi mukmin atau menjadi munafik. Sekarang pada masa ini, kata Rasulullah, orang yang benar-benar berpegang erat kepada agama ini. Ya, silakan maju ke depan, maju ke depan. Biar siapapun yang masuk memiliki ruangan itu. Silakan maju-maju, merapat ke depan. Silakan merapat dulu. Bismillah, kita lanjutkan. Pernah dengar hadis Nabi begini tidak ya? Saya yakin saudara-saudara pasti sering mendengarnya. Al-qabidhu lil islami yawma idzin kal qabidhi 'alal jamrah. Orang yang berpegang erat-erat dengan Islam pada masa itu, kata Rasulullah, seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Dia genggam batunya, tangan bagaikan mau terasa hangus dan terbakar. Bila dia tak mampu lagi bertahan, dia lepaskan bara itu, lepaslah dia dari Islamnya. Pilihan hanya dua, dipegang panas, dilepaskan, lepas dari Islam. Nah, inilah dia fase keempat. Di fase ini, orang-orang yang berpegang erat-erat dengan Islam bagaikan seperti menggenggam batu bara yang menyala. Menjadi muslim yang kafah pada fase keempat ini persis seperti hadis Nabi, seperti menggenggam batu bara yang menyala. Orang yang benar-benar mencoba menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala urusan, maka dia bagaikan melawan arus, baik oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, oleh kultur kebudayaan masyarakatnya, ya, apalagi oleh pemerintahannya, seperti menggenggam batu bara yang menyala. Bila ia bertahan menggenggam batu baranya, tangan terasa hangus. Saya bertanya pada kita semua, tangan terasa hangus, yang hangus tangan. Benar-benar hangus, hanya terasa hangus, berarti tidak benar-benar hangus kan? Tapi kalau nggak sabar, kalau tidak sabar, maka pasti dia akan lepaskan. Karena rasanya rasa-rasa hangus, tapi padahal tidak hangus. Seberat apapun ujian kita sekarang, kalau seandainya ada di antara kita ini pengen hijrah total, usahanya selama ini dikelola dengan cara riba, dia ingin hijrah, maka dia harus lepaskan satu persatu biang-biang keladi dari modalnya, dan itu adalah biang-biang riba seluruhnya. Dia harus mulai dari nol. Orang akan mencibirnya, orang akan mencemehnya, dia betul-betul merasa jatuh, dan dia akan ditinggalkan oleh kawan-kawan dekatnya, dan dia akan mendapati banyak gangguan-gangguan atau saudara-saudara lain dan sebagainya. Ini bagi orang yang awal-awal hijrah loh ya. Kalau dia tanggung-tanggung memegang, akan terasa hangus. Tapi kalau dia kekar, kalau dia tegar, kalau dia tabah, kalau dia kokoh, kalau dia sabar, kalau dia istiqomah, insya Allah dia akan mampu bertahan memegangnya. Maka kata Rasul, umatku pada masa itu
setiap keislaman dan amal mereka dalam Islam, yang sabar tadi, yang tegar, yang tabah, yang kokoh hati tadi itu, setiap amalan mereka berhak mendapatkan pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Berapa kali lipat? Pahalanya siapa? Jangan main-main. Para sahabat-sahabat jadi terkejut mendengarkan hadis Nabi ini, dan beliau langsung bertanya karena penasaran, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna am minhum, ya Rasulullah, 50 kali lipat pahalanya kami atau 50 kali lipat pahala mereka yang hidup di masa mereka? Kata Nabi, bal minkum, 50 kali lipat pahala kalian wahai sahabat-sahabatku. Masya Allah. Orang yang hidup pada zaman ini, Pak, orang yang hidup pada zaman ini, Bu, mencoba ibu untuk tegar di atas Islam yang benar, Islam yang kafah, mengamalkan Islam dalam segala urusan dan keadaan. Bapak berusaha sabar dan tegar. Pahala Bapak Ibu adalah 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Saya bertanya, Bapak Ibu sholat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah tidak? Jawab. Ada kerja kan? Ada. Maka Bapak yang mengerjakan sholat sunat rawatib qabliyah dan juga melaksanakan sholat sunat rawatib ba'diyah, nilai pahala sholat sunat rawatib Bapak Ibu ini adalah 50 kali lipat nilai pahala sholat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyahnya para sahabat. Allahu Akbar. Syaratnya Bapak tabah, tegar, sabar, enggak menyerah, ya, tidak kembali berubah, betul-betul total. Bapak duha tidak? Ada yang duha ya? Nilai duha kita 50 kali lipat pahala duhanya para sahabat. Kita tahajud tidak? Jika ada yang tahajud di antara kita, nilai tahajud kita 50 kali lipat tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena beratnya ujian yang kita hadapi di fase kita ini, fase keempat. Tapi syaratnya tegar, syaratnya benar-benar tulus untuk total hijrah, syaratnya benar-benar pengen menjadi muslim yang kafah dan tidak peduli dengan cacian orang yang mencaci, tidak peduli dengan cibiran orang yang mencibir, bahkan intimidasi, tekanan, mau dikatakan radikalkah, mau dikatakan teroriskah, mau dikatakan fundamentaliskah, mau dikatakan apa saja, terserah. Yang saya sembah Allah bukan kalian, yang saya cari wajahnya wajah Allah bukan wajah kalian, yang saya tuju adalah surganya Allah bukan kesenangan dari kalian, yang saya harapkan adalah cintanya Allah bukan sayang dan cinta kalian. Tak peduli saya, kalian senang, kalian tidak suka, kalian benci, kalian apa, tak peduli bagi saya, bukan itu yang saya tuju. Maka dia tetap makin lama dia semakin tegar, kokoh, mantap menjadi muslim, muslimah kafah. Ya, ini di fase keempat ya berat. Kenapa? Sekali lagi, di fase keempat ini segala kejahatan mendominasi. Ini fase Islam sedang tidak memimpin dunia, fase keempat. Maka tidak ada khilafah Islamiyah pada fase keempat ini. Khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah bukan di fase keempat. Pernah bulan September 2014 diumumkan telah muncul khilafah Islamiyah di Irak oleh Abu Bakar al-Baghdadi yang disebut dengan ISIS. Ya, ditolak oleh seluruh ulama-ulama seluruh dunia, ulama-ulama yang lurus dari berbagai negara di penjuru muka bumi menolak khilafah Islamiyah, klaiman sepihak dari pihaknya Abu Bakar al-Baghdadi ini, karena memang ini bukanlah fase khilafah Islamiyah, ini adalah fase mulkan jabarian. Agar dipahami ini, siapa tahu di antara kita ada yang simpatisan ISIS. Ya, agar dipahami ini bukan fase khilafah, ini adalah fase mulkan jabarian. Fase ini tidak lama ternyata. Fase ini nanti akan berujung dengan munculnya 4 tanda besar kiamat pertama. Tanda kiamat besar itu ada berapa? Ada berapa tanda besar kiamat? Ada 10. Ternyata kalau udah ngeliat gambar begitu, kita hanya diizinkan Allah menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Nanti tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 kita tidak akan pernah menyaksikannya. Alhamdulillah. Tanda besar kiamat
yang kelak hanya sampai ke tanda besar kiamat yang ketujuh. Nabi mengatakan tanda besar kiamat itu ada 10. Sebelum kiamat ada 10-nya dulu. Di hadis yang lain, ini uniknya Masya Allah, Nabi mengatakan kiamat itu terjadi ada 10 bukaan. Jika telah keluar tanda-tanda yang 10 ini, barulah kiamat terjadi. Untuk peristiwa melahirkan, maka akan terjadi 10 bukaan terlebih dahulu. Rasulullah membahasakan itu kalimat. Rasulullah itu SPOG apa enggak ya? Rasulullah itu spesialis atau bidan apa tidak? Kok tahu Rasul? Jawabannya, dia adalah Rasulullah. Semua yang ada pada beliau, semua yang dikatakannya adalah informasi dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikatakannya, maksudnya seluruh yang dikatakannya adalah wahyu yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Maka Nabi berkata, sebelum orang melahirkan, wanita melahirkan, akan terjadi 10 bukaan terlebih dahulu. Seperti itulah kiamat. Sebelum kiamat akan terjadi 10 tanda besar kiamat. Nah, tanya pada ibu-ibu yang sudah spesialis melahirkan. Tanya pada istri kita masing-masing. Kalau bukaan itu terjadi, alhamdulillah anak saya 18 Pak. Alhamdulillah. Hanya 3 anak yang saya tidak dampingi dari nol. Itu karena saya di luar negeri. Selebihnya saya dampingi dari A sampai Z. Ya, saya ikut dalam banyak hal. Ya, saya tahu bagaimana bukaan yang pertama dengan kedua. Jarak dari bukaan kedua dengan bukaan ketiga, bukaan ketiga dengan bukaan keempat, makin ke atas makin dekat-dekat jaraknya. Ya, baik. Peristiwa 10 tanda besar kiamat itu juga mirip demikian. Mirip. Nabi berkata, harazatun manzumatun. 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan, ya. Seperti 10 butir-butir marjan. Satu butir marjan ada berlubang di bawahnya, tembus sampai ke atas, dapat dimasukkan seutas tali. Maka satu butir marjan dengan butir marjan yang kedua di atasnya terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Butir marjan yang ketiga, keempat, kelima, demikianlah seterusnya, seperti butiran-butiran tasbih yang terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Tapi bagian bawah, kata Rasulullah, dikasih simpul. Kalau udah dikasih simpul gimana? Jatuh enggak butiran tadi? Tidak, tertahan oleh simpul tadi. Lalu Rasul mengatakan, iyyuqta'u silk. Ketika simpul tadi digunting, ketika simpul tadi diputus, apa yang terjadi dengan butiran yang pertama di bawah? Jatuh keluar, ya. Jatuh keluar. Itu setelah digunting langsung jatuh atau nunggu dulu? Langsung, ya. Oke, setelah yang butir pertama keluar, yang kedua kira-kira gimana? Jarak yang pertama dengan yang kedua ini pakai lama atau cepat? Langsung atau tertahan dulu? Begitulah dia. Yang ketiga, keempat, pap. Jadi Masya Allah, ya, apa ini sudah dimulai terbuka satu, yang kedua pasti. Nah, pertanyaannya, apakah gerangan pembuka atau simpul tadi itu apa? Sehingga ketika digunting keluar dia yang pertama. Apakah dianya? Maka dia adalah hantaman meteor menabrak bumi. Ini hantaman meteor. Di sini hantaman meteor. Akibat hantaman meteor, seperti kata Ibnu Abbas, dengan sanad yang jaid dari Ibnu Jarir, Ibnu Abbas berkata, saudara-saudara, malam tadi saya tidak bisa tidur. Murid-muridnya bertanya, kenapa guru? Malam tadi sahabat-sahabat kami berkata mereka sudah melihat meteor meletak menuju ke arah bumi, berarti besok dukhon dimulai. Coba lihat, hantaman meteor akan menimbulkan dukhon. Pertanyaan saya, Ibnu Abbas ini pakar astronomi apa tidak, ya? Ahli fisika kah beliau? Ahli kimia kah beliau? Lalu dari mana beliau tahu? Pernah nggak beliau kuliah di
Universitas apa umpamanya di Persia? Tidak pernah. Dari mana beliau tahu? Pasti dari gurunya. Siapa gurunya? Rasulullah SAW. Dari mana Rasulullah tahu? Jawabannya sekali lagi dari Rabbul Alamin. Ya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan maka besok berarti dukhon dimulai. Ini dia tanda besar kiamat yang pertama akibat hantaman meteor menabrak bumi. Inilah tanda besar kiamat yang pertama. Baru terjadi dukhon. Dukhon ini adalah kabut debu yang teramat sangat tebal. Dia adalah partikel-partikel bumi akibat ledakan meteor menghantam daratan bumi, sehingga partikel-partikel ini membumbung ke udara. Besarnya ledakan itu menyebabkan partikel-partikel tadi membungkus seluruh bumi, dan meteor yang jatuh tadi ketika dia bergesekan ekstrim dengan atmosfer bumi kita menimbulkan asap yang teramat sangat tebal berlapis-lapis. Wa ayyarau kisfam minas sama'i saqita yaqulu sahabum markab. Ketika mereka melihat ada potongan benda langit menghantam atmosfer bumi, maka akan menimbulkan asap yang menggumpal-gumpal seperti awan yang tumpang tindih. Lalu mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpang tindih. Terjadi hantaman yang menimbulkan debu yang teramat sangat tebal bersatu dengan asap tadi. Itu yang disebut dengan dukhon, dan ini panas sekali. Ya, panas. Panasnya hanya sehari, hari dua, hari kedua sudah mulai berkurang. Tapi hari pertama itu menyiksa siapapun di muka bumi ini. Yang diberikan oleh Allah jaminan keselamatan hanyalah orang Islam yang kafah Islamnya. Yang sudah teruji di sini, lulus ujian. Mukmin yang kuat imannya, yang amal solehnya banyak, ketika hantaman meteor dialah yang dijaga oleh Allah. Tapi yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lain, umatku yang munafik, umatku yang fasik, yang ahli maksiat, yang banyak buat dosa, minim amal soleh, apalagi orang kafir, apalagi para zalimin, para mujrimin, apalagi Yahudi dan Nasara dan sebagainya, mereka semua tersiksa. Fartaqib yauman, ya fartaqib yauman, maka tunggulah oleh kalian hari datangnya langit dengan dukhonun mubin. Ya, pada itu dia adalah azabun alim, dia membawa azab yang sangat pedih. Nabi berkata, akibat dukhon ini, selain orang Islam yang taat, selain orang mukmin yang haqqan, selain itu kulit mereka akan melepuh seperti masuk dalam oven. Udah coba pernah coba masuk dalam oven belum? Nggak usah, jangan cari gara-gara, gunanya nggak ada. Tapi bumi nanti bagaikan dalam oven, dan bumi itu gelap gulita, kata Rasulullah. 40 hari 40 malam gelap gulita, tidak bisa diketahui kapan siang kapan malam. Cahaya matahari tak sedikit pun bisa dilihat di muka bumi ini. Mau di ufuk timur, di ufuk barat, tidak ada yang mampu melihat cahaya matahari. Lalu orang tak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Masya Allah. Antum bisa bayangkan tidak? Jambi waktu kebakaran hutan kemarin di sana tahun yang lalu, masih ingat? Viral kan videonya di mana-mana. Itu jam 11 siang loh. Jam 11 siang kayak pertengahan malam tanpa ada bintang, ya. Gelap gulita. Yang bawa mobil dan motor terpaksa harus hidupkan lampu. Itu pun masih gelap. Betapa sesaknya nafas. Sementara dukhon nanti bukan hanya asap tapi bersatu dengan debu. Maka kata Rasulullah, kalian dekatkan telapak tangan kalian seperti ini ke wajah kalian, lam yakad yaraha, kalian tak mampu melihat sama sekali, saking gelapnya. Padahal itu siang bolong, saking gelapnya. Dan itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Kalau hanya sekedar itu, oke lah. Tapi ternyata hantaman meteor, seperti kata Michel Penn, ini akan menyebabkan berakhirnya seluruh teknologi yang ada di muka bumi. Listrik hilang, sinyal-sinyal HP dan segala macamnya juga lenyap. Mobil apa saja yang sifatnya teknologi berhenti, nggak bisa dipakai. Saya tak mampu bayangkan, Pak, bagaimana orang yang hidup di rumah-rumah ngandalin air yang dari pam. Itu kan menggunakan teknologi. Sementara teknologi berhenti, sumur di rumahnya nggak ada. Yang diandalkan selamanya adalah keran. Saya tak mampu bayangkan bagaimana yang hidup di apartemen lantai 25, lantai 30. Macam mana dia mau turun? Yang di atas mau naik macam mana caranya? Dan bagaimana nasib rumah-rumah sakit yang seluruhnya mengandalkan teknologi dan listrik? Akankah bisa berfungsi setelah ini? Pasti tidak.
Saya tak mampu membayangkan yang punya simpanan duit di tabungan bank. Duitnya ada sekian ratus juta, ada yang mungkin sekian miliar, hanya tinggal kenangan masa lalu yang tidak bisa lagi ditarik uangnya. Saya tak mampu bayangkan Pak, bagaimana kemanjaan kita selama ini bergantung pada kendaraan-kendaraan besi, pesawat yang terbang ke sana kemari. Ketika hantaman meteor, Rasulullah berkata, "Tsumma uttum min haitsu bada'tum, wa uttum min haitsu bada'tum, wa uttum min haitsu bada'tum." Nanti kalian semua kembali seperti zaman sekarang, kata Nabi. Kalian semua pada masa itu kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan perang dengan menggunakan pedang, tombak, panah. Kendaraan kalian pada masa itu kembali kepada kuda. Ya, ini akibat hantaman meteor. Oke, setelah Dukhon selesai, berapa lama meteor tadi? Dukhon selesai, maka Dukhon meninggalkan permasalahan yang sangat besar di kehidupan bumi ini. Teknologi tidak ada, perubahan iklim yang semakin drastis mengerikan. Tahun yang lalu saja kita merasakan kemarau ekstrim di seluruh Indonesia, seluruh dunia, betul tidak? Bagaimana nasib Kalimantan waktu kemarau tahun yang lalu? Panas yang luar biasa, lama hujan tak turun, air tak ada. Itu saja sudah berat. Sementara pasca Dukhon, orang-orang akan mengalami kelaparan hampir merata di seluruh dunia. Ya Allah ya Rabb, ini Dukhon sangat mengerikan. Siapa yang selamat pada masa Dukhon ini? Tolong dijawab kembali. Hanyalah orang-orang beriman yang imannya hak, imannya benar, amal solehnya banyak. Hanyalah muslim-muslim kafah, mereka lah yang akan selamat. Maka Bu, jangan tanggung-tanggung Bu, Pak, kalau ingin menjadi muslim, menjadilah muslim kafah. Totalkan kehidupan kita menjadi muslim kafah. Jangan tanggung-tanggung. Bila ingin menjadi mukmin haqqan, jangan mukmin yang abu-abu, itu mukmin munafik, mukmin ahli syubhat. Menjadi mukmin haqqan lah. Hanya mereka lah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari huru hara berat di akhir zaman ini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Pada masa ini di penghujung fase keempat akan banyak negeri-negeri yang tenggelam. Sebenarnya saya sangat tapi harus saya sampaikan. Siapa yang sudah mendengarkan kajian-kajian saya pasti sudah menyimak. Walaupun berat harus saya sampaikan. Fi hadhil ummah khasfun, kata Rasulullah. Di akhir zaman nanti, pada umat ini nanti akan terjadi banyaknya negeri-negeri yang tenggelam, kota-kota yang hilang dari tepi pantai. Kenapa? Air laut pada naik semua. Kenapa? Bencana-bencana dahsyat, perang-perang dunia, dan yang paling hebat adalah hantaman meteor. Kalau hantaman meteor ini panaskan bumi ini seluruhnya, ibaratnya ini adalah bola bumi kita dibungkusi oleh Dukhon. Ini kutub utara, kutub selatan. Di kutub utara, kutub selatan ini ada gunung es abadi, ada Antartika juga. Ya, antum ikuti nggak perkembangan Antartika sekarang? Yang terus menipis dan terus menipis. Gunung-gunung batu yang ada di kutub utara, kutub selatan, hari ini puncak gunungnya sudah mulai kelihatan. Ya, pembungkus salju abadinya sudah mulai cair. Bagaimana dengan terjadinya Dukhon? Sementara Dukhon nyampe nggak ke kutub utara, kutub selatan? Seluruh muka bumi diselimuti oleh Dukhon ini. Maka Dukhon itu hari pertamanya panas, tak terbayang oleh kita betapa banyaknya yang meleleh daripada gunung es abadi itu. Timur dan barat meleleh, permukaan laut naik, sementara yang punya rumah-rumah di pinggir-pinggir pantai. Ini yang saya katakan agak gamang-gamang tanggung saya nyampaikan, tapi saya sampaikan aja lah. Seluruh permukaan bumi, pinggiran-pinggiran pantainya hilang. Singapura hanya tinggal kenang-kenangan. Malaysia, Kuala Lumpurnya juga hanya tinggal sejarah. Jepang juga akan hilang. Belanda apalagi sama sekali tidak akan pernah ada lagi. Jakarta juga selamat jalan. 20% pulau-pulau Indonesia akan hilang dari peta dunia. Kalimantan gimana? Kalimantan gimana? Ayo optimis, ayo optimis. Hah? Aman.
Optimis saja, nggak apa-apa. Banyak gunung. Ada nasib. Makanya ketika ada upaya orang-orang menanyakan kepada saya Ustadz ingin buat perumahan akhir zaman kami di Kalimantan, gimana Ustadz? Saya tidak begitu banyak berikan komentar. Saya berikan jawaban, selagi masih bisa di daerah yang ketinggiannya di laut di atas 200 meter, pergilah ke daerah itu. Itu yang saya sarankan. Makanya saya datang kemari, pasti saya nanya terus, berapa ketinggian ini dari laut? Berapa ketinggian ini dari laut? Saya selalu nanya. Dan Masya Allah, teman yang saya tanya nggak ada satupun yang tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu nih. Dia ada aplikasinya tuh. Dengan aplikasi itu kita bisa langsung tahu kita ketinggian kita dari laut berapa. Nah sekarang saya tak tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu berapa ketinggian Balikpapan ini dari laut. Dan lautnya dekat. Kalau saya di atas hotel lantai 7, saya bayang-bayangkan mudah-mudahan yang naik ke atasnya masih selamat ini. Ya, yang naik ke atas hotel. Tapi apa semua orang naik ke hotel? Dalam masa gelap dukhon 40 hari, air naik seluruhnya ke atas rumah, menutupi dan menenggelamkan semua. Kita mau kemana? Nggak mampu melihat apa-apa. Jarak 4 meter saja, senter dihidupkan senternya, anggaplah senternya bisa aktif, hidup, paling-paling hanya 1 jengkal jarak tembaknya cahaya senter itu. Kenapa? Saking tebalnya partikel-partikel debu yang ada di permukaan udara kita. Dan disitulah nafas akan menjadi sangat susah sekali. Ya Allah, sekali lagi, hanya orang beriman yang punya banyak amal soleh yang diberi oleh Allah keistimewaan pada masa itu, kata Rasulullah. Orang beriman yang taat, yang bertakwa, mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Sementara orang Islam ahli dosa, orang Islam minim amal soleh, orang Islam fasik, apalagi orang Islam munafik, mereka seperti orang kafir tersiksanya. Dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap. Karena yang diisap asap, yang keluar juga asap. Sekarang orang udah mulai melakukan itu. Diisap, keluar asap. Ilustrasi ringan saja, orang yang merokok, yang diisap asap, yang keluar apa? Nggak mungkin diisap asap lalu keluar bening. Maka dukhon nanti seluruh orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik akan menghisap dukhon. Yang keluar juga adalah mula-mula saya bingung mikirkan. Dari mulutnya keluar asap, kata Rasulullah. Dari lubang hidungnya keluar asap. Dan yang ada tambahan lagi dari hadis Rasulullah juga, dari lubang duburnya mengeluarkan asap. Dari lubang dubur. Tapi betapa penuhnya ruang dadanya, perutnya, lambungnya, seluruhnya dengan asap. Kentut pun berasap. Di waktu dukhon itu. Setelah dukhon, baru semua teknologi sudah tidak ada. Kita lapar. Coba pergi ke ATM, ATM udah nggak berfungsi. Pergi ke bank tutup semuanya. Ayo, saran saya pada Bapak Ibu dari sekarang, wahai saudaraku yang saya cintai, kalau punya sedikit tabungan, berapapun tabungan itu, karena Nabi menjamin nanti pada masa itu kalian semua akan kembali kepada emas. Sekarang saja geliat dunia sudah mulai akan meninggalkan uang kertas. Mereka sudah mulai mengajak untuk kembali kepada uang sebenarnya, yaitu emas, dinar, dirham. Sudah mulai ajakan-ajakan kuat dari berbagai negara untuk kembali kepada dinar, karena seluruh mata uang dunia terancam sekarang ini, baik yuannya, USA-nya, USD-nya, ataupun euronya dan sebagainya, terancam sekarang seluruh mata-mata uang yang ada. Saudara-saudaraku, saat itu kita punya tabungan. Bu, kalau ada duit sedikit tabungan ibu, belilah emas. Ada berlebih sedikit dana kita, ya, ada rezeki sedikit, belilah emas. 1 batang, 2 batang, silakan. Ya. Emas itu bisa terbeli. Ya, kecuali kalau saya katakan 1 kilo, 2 kilo baru mikir kita. Kalau sebatang itu kan bisa saja, sebatangnya paling-paling hanya 5 gram, 10 gram. Itu kan masih dalam jangkauan kita kan. Oke. Selesai dukhon, apa yang terjadi? Teknologi sudah tidak ada. Bumi ini mengalami tega membunuh tetangga demi mendapatkan sepotong roti dari tangan tetangga. Di saat itulah saya serukan kepada Bapak Ibu, wahai maskhun wa maskhun wa
kata Rasulullah, banyak bumi yang tenggelam, kota-kota banyak yang tenggelam. Wa maskhun, akan banyak wajah dan rupa yang berubah. Banyak orang sekarang ganti rupa. Dan juga hantaman dukhan akan menyebabkan orang-orang kafir menjadi berubah jelek. Kalau bapak menonton film Lord of the Ring, itu adalah khayalan nyata tuh. Khayalan nyata di balik hadis Nabi. Di akhir zaman orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang mujrim akan jadi jelek semua. Kenapa bisa jelek? Gara-gara dukhan yang menyelimuti bumi. Meleleh daging mereka semua menjadi jelek. Berubah bentuknya. Lord of the Ring tahu? Pasukan yang semuanya jelek. Nah, itulah Orc. Ya. Wa kadhfun, dan di mana-mana. Kalau untuk Indonesia udah lama, ya kan? Udah lama. Kita tidak ambil pedoman Indonesia. Kalau Eropa jangan tanya lagi, di situ setan-setannya semua. Kalau India apalagi itu, penari-penari neraka semua di sana. Kita nggak sebut itu, tapi yang paling menjaga kehormatan dan paling kuat memegang simpul-simpul syariat Islam selama ini adalah Makkah, Madinah, Arab Saudi. Lihat Arab Saudi sekarang, bagaimana menurut tuan-tuan yang mulia Arab Saudi sekarang? Tidak ada dunia yang tidak tahu Arab Saudi sejak 3 tahun yang lalu resmi menjadi negara liberal, betul tidak? Resmi menjadi negara sekuler oleh Muhammad bin Salman. Ratusan bioskop dibuka dengan resmi standar internasional. Setiap acara apa saja pasti menggelar acara konser-konser musik yang menghadirkan penyanyi-penyanyi wanita setengah telanjang. Bahkan kemarin dari India didatangkan penyanyi-penyanyi India, penari-penari India yang kita tahu kualitas pakaian mereka seperti babi hutan. Kita lihat bagaimana sekarang ini hinanya kerajaan Arab Saudi dengan maksiat, betul tidak? Idza zaharatil qainat, apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah muncul, sudah didatangkan dari mana-mana. Arab Saudi melakukan itu sekarang. Wal mazif, apabila musik dan alat-alat musik sudah kamu sukai pada masa itu. Yang dimasukkan Nabi ini adalah penguasa Mekah dan Madinah. Bukan Indonesia ya, bukan Malaysia. Kalau ini udah lama, udah puluhan tahun kalau di Indonesia. Lah ini yang selama ini sangat menjunjung tinggi kehormatan Islam dan syariat Islam, hari ini sudah jebol sejebol-jebolnya. Wal ma'azif, musik dan alat-alat musik di Mekah pun sudah dibuat. Nangis sopir taksi yang orang Arab asli, Pak. Apa kata sopir itu? Demi Allah, saya tak percaya dan saya tak terima dia itu muslim. Tanah suci Nabi Muhammad dan tanah suci kita bersama dikotori oleh mereka dengan mengadakan konser musik najis, menghadirkan penyanyi yang setengah telanjang. Kata sopir itu nangis dia, Pak. Tak terima, saya diam saja. Ya, dia ngedumel. Ternyata banyak orang Arab itu sekarang, Pak, yang berani ngomong, mengkritik pemerintah, ditangkap masuk penjara. Apalagi ulama ceramah, Pak. Sedikit saja isi ceramah itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah, nggak usah nunggu turun dulu dari khutbah. Sambil sedang khutbah itu, Pak, datang polisi langsung cekek ya, kayak maling perampok ya, lalu diseret keluar di depan jamaah. Dan ini nggak ada malunya lagi menangkapin para ulama di sana sekarang. Yang ketiga kata Rasulullah, wa syurbatil khumur, apabila minuman-minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan sudah begitu mudah kamu dapatkan di mana-mana, menyebar di mana-mana. Kalau Indonesia, Malaysia, Thailand semuanya ini udah lama, tapi yang jadi barometer kita adalah Mekah, Madinah. Sekarang coba lihat di YouTube, santai saja MBS ini tos-tosan khamar, Pak. Ya, santai saja orang kerajaan, pemuda-pemuda sekarang di Arab Saudi ya, mengisap barang-barang yang tidak boleh. Masya Allah, mudah didapatkan di mana-mana. Maka itu adalah indikasi akan terjadinya hantaman meteor. Kalau saya cerita, mungkin nanti malam insya Allah saya akan uraikan tentang Imam Mahdi. Ini pembahasan yang menegangkan dan mengasyikkan, pembahasan tentang Imam Al-Mahdi. Oke, ini ada hubungan erat loh, kedatangan kemunculan Al-Mahdi itu adalah apabila Arab, Mekah, Madinah seperti ini. Erat sekali hubungannya. Dan tentang hantaman meteor, kita kembali kepada hantaman meteor. Ini tanda-tanda umum, tanda khususnya apa?
baru kita apabila tanda-tanda umum sudah ada, saatnya kita bersiap siaga, mempersiapkan tempat, meninggalkan kota-kota. Itu sudah siap siaga. Tapi sementara ini saya katakan pada kita semua, silakan sekarang tetaplah tinggal di kota dulu. Tetaplah tinggal dulu di kota-kota. Teruskanlah anak-anak sekolah, kita tetap bekerja. Tapi sekarang melihat tanda-tanda yang ada di Arab Saudi, sudah saatnya kita mempersiapkan satu tempat di daerah perbukitan, jauh dari laut, jauh dari kota, jauh dari gunung-gunung berapi, daerah perbukitan yang subur, punya sumber-sumber mata air sendiri, dan di situ bisa bercocok tanam dan beternak. Sebaik-baik orang beriman di akhir zaman, kata Nabi, adalah yang lari membawa hartanya, menyelamatkan keluarganya demi menyelamatkan agamanya ke bukit-bukit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dan juga nanti ketika pembahasan kita masalah Dajjal, insyaallah taala besok subuh Dajjal di mana? Dajjal di mana apa? Pembahasan kita besok subuh di mana? Masjid Istiqomah. Nah, di Istiqomah saya akan uraikan Dajjal. Malam nanti adalah Imam Al-Mahdi dan Dukhan. Malam nanti adalah Imam Mahdi dan Dukhan. Besok bagi Dajjal. Ya. InsyaAllah hadirlah, usahakan hadir, karena mungkin Allah saja yang maha tahu, saya bisa-bisa tak kemari lagi. Allahu a'lam. Melihat waktu kita sudah semakin sempit dan dekat begini, maka tanda-tanda itu sudah Allah perlihatkan. Seluruh dunia tahu, apalagi salju sudah turun sekarang ini di Arab sejak 2009. Ini sudah tanda yang tidak dapat dipungkiri. Sudah saatnya bersiap-siap. Sekali lagi, persiapkan tempat itu. Ketika tanda khusus terjadi, pindah langsung ke tempat itu. Apa tanda khususnya? Tanda khususnya adalah bila kalian sudah menyaksikan, kata Rasulullah, bintang berekor mengelilingi seluruh muka bumi ini selama 3 hari sampai 7 hari berturut-turut. Tidak ada satupun manusia di bumi yang tidak bisa menyaksikan ada bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 sampai 7 hari. Gunung Malino, saya sudah survei ke sana di masa kemarau ekstrim kemarin, di bulan Oktober saya survei ke sana. Itu masya Allah, waduk bilik-bilik namanya ya. Waduk bilik-bilik itu mereka mengatakan sudah lebih 10 bulan, udah mau masuk 11 bulan nggak ada turun hujan, Ustaz. Terakhir saya tanya, ya, sudah 1 tahun Ustaz nggak turun hujan, sekarang udah, ya. Tapi waduk itu sudah turun 10 meter airnya. Dan ini sumber air utama untuk warga Makassar dan Kabupaten Goa. Saya naik ke atas bukit itu, ada mata air yang terus mengalir airnya. Dan alhamdulillah qadarullah, kawasan itu luasnya 1.200 hektar dijual. Nah, oleh Yayasan Tahfiz Indonesia yang mendirikan PT Hafiz Amanah Indonesia, saya katakan pada mereka, bebaskan tanah ini, dan saya bantu umumkan pada umat, bagi Indonesia sebelah timur, ke sini kalian merapat. Dekat apa jauh itu dari sini? Dekat dari sini kan? Maka kita bisa siapkan tempat di sana. Kalau di sini nggak ada daerah-daerah yang tinggi, siapkan tempatnya di sana. Ustaz, mana kontaknya Ustaz? Saya dititipin itu di luar, ada brosurnya, ambil di luar. Ya, ada brosurnya, yaitu hunian rumah Islam, komunikasi dengan orangnya, lihat langsung survei tempatnya. Dan kalau bapak tidak diberikan sertifikat bahwa dan diperlihatkan kepada kita sertifikatnya, nggak usah beli. Beli itu syaratnya adalah jelas barangnya, dan itu bukan barang bodong-bodong. Apa namanya itu? Barang abal-abal, penipuan. Saya sudah pastikan kepada mereka, dan alhamdulillah ini diproses. Untuk kami di Sumatera, Pak, pemarkasnya adalah di tempat saya langsung, di pesantren saya. Alhamdulillah kawasannya sangat indah sekali. Tokoh-tokoh Islam dari Indonesia, berbagai penjuru provinsi banyak yang datang ke lokasi kami, dan mereka rata-rata sudah memegang sertifikat 1 kaplingan di kompleks saya. Tapi Sumatera Barat kan jauh sekali Pak ya, jauh sekali untuk Bapak pindah ke sana. Ibu-ibu, lihat bagaimana saya memberikan kepada mereka alternatif. Untuk di Jawa, yang ada baru sekarang di Jawa Barat. Saya menganjurkan untuk Kabupaten Bandung, daerahnya daerah Nagrek ya, kalau nggak salah saya sudah lihat survei, ada sumber mata air besar pada bukitnya menguning dan mati tanahnya. Rumput-rumputnya sudah tidak ada. Tapi ada kawasan lembah, ketinggiannya 600 lebih dari permukaan laut. Lembah itu penuh dengan air Pak, dan subur, lebih 100 hektar.
dan ternyata bisa dibebaskan sampai 300 hektar. Akhirnya sekarang sudah dibebaskan oleh PT Hafiz Amanah Indonesia. Disitulah nanti saya anjurkan untuk merapat. Sekarang ini udah saatnya. Sekarang ini. Kalau tidak terjadi apa-apa bagaimana Ustaz? Tidak ada ruginya bagi kita sama sekali. Kita punya sebuah tempat di mana tempat itu diisi oleh orang beriman, orang bertakwa, dan sebelum tempat itu kita huni, kita sudah bisa menjadikan tempat itu sebagai tempat wisata di waktu-waktu weekend buat kita keluarga, dan bisa dipakai oleh pesantren, bisa dipakai oleh santri-santri, pahalanya mengalir kepada kita sambil merawat rumah-rumah kita. Tapi saya memang tidak menganjurkan rumah-rumah beton saat itu ya, karena gempa akan terjadi di mana-mana di berbagai penjuru dunia. Rumahnya rumah kayu, rumah panggung, itu yang saya anjurkan. Baik, kita kembali kepada topik kita. Sampai di mana baru kita tadi? Dukhon. Nah ini, setelah dukhon ini, memang kelaparan terjadi di mana-mana, orang akan membunuh di mana-mana. Orang beriman, kalau sudah berkumpul dengan orang beriman, selapar apapun mereka takkan bunuh tetangganya sendiri. Betul tidak? Dia takut pada Allah. Satu. Yang kedua, sekering apapun bumi ini, sekemarau apapun ekstrimnya bumi ini, orang beriman dan bertakwa di suatu daerah dijamin oleh Allah rezekinya. Lihat, buka surat Al-A'raf ayat 96. Buka ayat itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk suatu kampung, suatu daerah, suatu kawasan diisi oleh orang-orang beriman dan mereka bertakwa di kawasan itu, mereka jalankan perintah, mereka jauhi larangan, kami jamin rezeki mereka, barokah terbuka dari langit, rezeki melimpah ruah dari bumi. Ingat tidak? Rasul berkata, saat Dajjal itu muncul nanti. Nah ini antara Dukhon ke Dajjal, jaraknya ini tanda besar kiamat yang kedua ya. Jarak waktunya paling lama hanya 2 tahun. Dajjal. Nabi berkata, saat Dajjal nanti keluar, bumi kering kerontang, orang-orang kelaparan di mana-mana, orang-orang mulai putus asa hidup, dan Dajjal datang membawa gunungan makanan. Tidak ada satupun negeri di muka bumi ini, tidak ada satu kota pun yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Besok subuh kajian kita ini tentang masalah Dajjal. Nabi berkata, Dajjal mengatraksikan kemampuan ketuhanannya, dan Dajjal membawa gunungan makanan yang menyebabkan manusia sujud menyembah Dajjal. Tapi kata Rasulullah, Dajjal akan mendatangi kampung-kampung yang tidak mau datang kepadanya. Dan ketika dia mendatangi kampung-kampung itu, ternyata kampung itu subur, sungainya berisi air, mengalir, dan tanahnya subur, rezekinya melimpah ruah. Dajjal menawarkan diri sebagai Tuhan untuk disembah. Orang-orang yang di dalam itu, orang beriman dan bertakwa, menolak untuk menyembah Dajjal. Dajjal marah, Dajjal sangat murka karena kampung itu seluruh isinya menolak Dajjal, dan dia pun pergi dengan kemarahan dan kutukan. Coba lihat, di tengah-tengah kemaraunya dunia, panasnya dunia, ada kampung-kampung diisi orang-orang beriman dan bertakwa. Ini inspirasi saya. Berarti kita harus wujudkan perkampungan orang-orang beriman, demi menyelamatkan nyawa, demi menyelamatkan iman, demi menyelamatkan harta, demi menyelamatkan keluarga, demi menyelamatkan kehormatan di akhir zaman. Di puncak-puncak uhuru punya kawasan ini. Begitu loh Pak. Silakan kalau mau didengar, silakan dengarkan dan amalkanlah. Jika tidak mau, terserah. Ustadz, karena beli Ustadz berat bagi kami nggak punya uang. Semoga Allah berikan solusi. Semoga Allah berikan solusi. Yang penting sekarang sudah saatnya kita mempersiapkan itu. Nah setelah Dajjal itu ternyata mengelilingi bumi tidak lama. Dia hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu, dan Dajjal berakhir di tangan tanda besar kiamat yang ketiga. Allah utus ke muka bumi satu-satunya yang bisa mengakhiri keberadaan Dajjal, ya, dan mengakhiri umur Dajjal yang sudah sangat panjang ribuan tahun. Siapa dan apa tanda besar kiamat yang ketiga? Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa adalah tanda besar kiamat yang ketiga. Dajjal mati dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Tak lama kemudian, hanya hitungan beberapa bulan setelah itu, tanda besar kiamat, dan ini sekaligus menjadi penutup fase keempat. Tanda besar kiamat yang keempat yaitu Allah lepas bebaskan Ya'juj dan
Ma'juj. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 96. Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga manusia. Ini manusia. Imam Mahdi di mana Ustaz? Imam Mahdi itu di sini. Imam Mahdi itu di sini. Al-Mahdi. Imam Mahdi tidak terhitung tanda besar kiamat, tetapi dia adalah ujung atau akhir daripada tanda kecil kiamat yang menghubungkan langsung dengan tanda besar kiamat. Imam Mahdi itu di sini. Kemungkinan kecil dia muncul sebelum Dukhon ada, tetapi saya lebih banyak meyakini karena Nabi berkata, ketika Al-Mahdi nanti muncul memimpin kalian, kalian sudah berperang di belakang Al-Mahdi menggunakan pedang, tombak, panah. Lah pedang, tombak, panah itu baru dipakai ketika teknologi punah. Teknologi punah kapan? Saat hantaman meteor. Nah, inilah yang menjadikan saya meyakini Al-Mahdi munculnya setelah hantaman meteor menabrak bumi. Begitu ya? Oke. Sekarang Ya'juj dan Ma'juj, doa Nabi Isa lah yang menghabisi Ya'juj dan Ma'juj. Singkatnya, Ya'juj Ma'juj ini bersih dari bumi ini. Akhirnya kita selamat dari Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya kita masuk ke masa-masa aman. Jika sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan bencana-bencana alam besar yang mengerikan, gunung-gunung meletus, gempa-gempa dahsyat di mana-mana, tsunami terjadi di mana-mana, tenggelam di mana-mana, kemarau ekstrim, kelaparan di mana-mana, peperangan, pertempuran dan segala yang jahat-jahat terjadi pada masa ini. Puncaknya adalah Dajjal keluar, ya, berakhir dengan Ya'juj dan Ma'juj dihabisi oleh Allah. Barulah bumi masuk pada masa yang teraman. Nah, ini disebut dengan masa-masa aman. Masa-masa, saking amannya masa ini kata Rasulullah, tidak ada satupun perang di muka bumi. Jangankan dua negara, jangankan dua kampung, jangankan dua sekolah, dua orang lelaki pun walaupun beda keyakinan tak akan pernah ada yang kelahi dan cekcok pada fase kelima. Ini fase kelima ya. Fase kelima adalah Islam kembali memimpin seluruh dunia, dan sistem yang dipakai ketika itulah kembali kepada sistem khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Allahu Akbar. Fase kelima ini Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, surat An-Nur. Surat keberapa surat An-Nur? Surat yang ke-24 ayat yang ke-55. Nah, ini pengumuman kepada orang-orang yang takut dengan tegaknya khilafah Islamiyah. Pengumuman. Satu, ini resmi Allah yang umumkan bahwa bumi ini pada akhirnya nanti akan dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah. Kedua, khilafah Islamiyah ini juga disebut oleh Rasulullah. Fase pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima, khilafah Islamiyah akan kembali tegak. Yang ketiga, perlu diketahui khilafah Islamiyah bukanlah ancaman. Sebab apa? Khilafah Islamiyah nanti ketika dia tegak, tidak ada lagi perang di muka bumi. Apakah ini bukan sesuatu yang bagus? Khilafah Islamiyah tegak kata Rasulullah, saking barokahnya khilafah Islamiyah ini nanti kata Rasulullah, tidak ada satupun kejahatan di muka bumi. Orang benar-benar aman. Pada masa ini kata Rasulullah, wanita bisa musafir seorang diri tanpa muhram dari Hadramaut tanpa muhram seorang diri jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena memang teknologi sudah musnah. Ini hadisnya Sahih Bukhari ya. Wanita jalan kaki seorang diri dari Hadramaut. Hadramaut itu di mana? Yaman. Jalan kaki seorang diri ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Biasanya di gurun Sahara itu banyak serigala, banyak perampok, banyak orang jahat. Lah ini kata Rasulullah, dia pergi aman, dia pulang aman, dia melaksanakan ibadah haji aman, tidak ada yang mengganggu. Pada masa ini kata Rasulullah SAW, seluruh kekayaan yang ada dalam perut bumi Allah muntahkan ke permukaan, sehingga khilafah Islamiyah memiliki perbendaharaan kekayaan yang tak terbatas. Setiap manusia akan kaya raya, walaupun orang non muslim akan kaya raya sekaya-kayanya. Tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Jangankan zakat, infak, wakaf, sedekah. Kalau sekarang tiap sebentar penggalangan dana. Setiap ada undangan pengajian, siapkan infak terbaik. Nggak begitu, ya kan? Panitia kalau buat acara pasti ujung-ujungnya di bawah, siapkan infak terbaik. Lihatlah di ujung acara nanti infaknya kita garap. Udah mulai pucat. Tapi di fase ini tidak ada lagi kata Rasulullah SAW. Kalian nanti saking makmurnya orang hidup pada masa ini, kalian mencoba menambah amal soleh kalian dengan memberi hadiah pada orang lain. Tahadu, tahabu. Kalian berbagi hadiahlah. Kalian akan tumbuh rasa sayang, dan itu nilainya adalah pahala. Kalian akan bawa, pinjam tasnya sebentar. Ya. Kata Rasulullah,
Saking suburnya, makmurnya, sejahteranya orang pada fase kelima. Seluruh manusia loh ya. Tetangga datang pada tetangganya membawa emas 2 telapak tangan. Emas Pak, 2 telapak tangan. Bukan beras, bukan indomie. Membawa emas. Pak, saya mau kasih hadiah Pak. Terima ya Pak ya. Apa kata tetangga? Saking makmurnya hidup pada fase kelima. Maka sekali lagi, jangan pernah khawatir dengan khilafah Islamiyah, karena wujud daripada fase kelima ini adalah menjadikan semua manusia di muka bumi ini kaya raya. Apa kata si bapak? Waduh, Masya Allah, demi Allah saya bersaksi, engkau memang tetangga yang baik, engkau tetangga yang beriman dan soleh. Tapi minta maaf, hadiahmu tak bisa saya terima. Padahal emas 2 telapak tangan penuh, kata Rasulullah. Hadiahmu tak bisa saya terima. Ibarat bahasa Betawinya Pak, no, di dapur gua ada 5 karung, mau diapain tuh gua bingung juga. Ini bukan dongeng, bacakan, temukan hadis-hadisnya. Hadis itu kuat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emas nggak isinya? Kalau emas udah lain cara megangnya Pak, nggak mungkin berani taruh di bawah. Ya, kalau emas pasti megangnya kayak gini, dikalungkan dan tiup sebentar matanya ya orang. Dunia ini membawa kerisauan. Kalau kita dalam tas kita banyak barang-barang berharga, kita sudah mulai risau Pak. Ya, ditaruh di mobil risau, dipegang pun risau, ya kan? Kata khawatir intai-intai orang. Coba kalau di dalam hanya buku dengan kain sarung, ditaruh digantung di mana juga aman aja, tenang. Inilah dia bukti bahwa dunia ini pembawa risau. Oke. Kita kembali. Nah, di fase kelima, yang keempat, apanya dikhawatirkan dari khilafah Islamiyah? Justru ini kerinduan kita. Tidak ada satupun di muka bumi ini bencana alam. Jangankan yang besar-besar, Pak. Bencana alam kecil pun nggak ada, longsor yang kecil pun nggak akan ada. Pada masa kelima ini, kata Rasulullah yang kelima, tidak ada satupun binatang buas yang buas pada masa itu. Seluruh binatang di hutan liar sana, seluruh binatang liar yang buas. Pada fase kelima, Allah jadikan jinak seluruhnya, bagaikan binatang-binatang sirkus. Jinak seluruhnya. Harimau bermain-main dengan anak kecil di mana-mana. Pada masa ini, kata Rasulullah, serigala, rombongan serigala berjumpa dengan domba yang tersesat. Domba ini akan digiring oleh serigala itu untuk bergabung kembali dengan domba. Ketika sudah bergabung, serigala ini kembali pergi. Sebegitu amannya. Iya. Pada masa itu bayi-bayi kalian, kata Rasulullah, akan bergelut-gelut dengan ular hitam gurun Sahara yang paling mematikan, dan bisanya telah diangkat oleh Allah, dan ular itu tidak akan menggigit. Saking amannya fase kelima. Maka hidup pada masa-masa aman ini bagaikan dalam surga dunia. Lalu pertanyaannya, apanya yang dikhawatirkan dari khilafah ini? Masalahnya ada yang ngomong kayak gini Pak, ditanya diwawancara di televisi seorang tokoh kawakan Indonesia, Pak Kiai, apa pandang Pak Kiai tentang khilafah Islamiyah? Oh, khilafah Islamiyah itu memang Islami, tapi ancaman untuk NKRI. Semoga tobat. Ancaman apaan? Terakhir, yang keenam, khilafah Islamiyah ini tidak akan pernah berdiri, tidak akan pernah diumumkan berdirinya di sini, Balikpapan ini. Tidak akan pernah diumumkan berdirinya di Jakarta. Tidak akan pernah diumumkan berdirinya di Asia Tenggara. Tidak akan pernah diumumkan berdirinya nanti di Afrika, di Eropa, di Amerika. Tidak akan pernah diumumkan berdirinya di Australia. Bahkan tidak akan pernah diumumkan berdirinya nanti di Jazirah Arabia. Tidak. Di mana? Menurut Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, khilafah Islamiyah fase kelima nanti diumumkan berdirinya di Baitul Maqdis, Palestina. Kan? Khawatir nggak karu-karuan itu? Kalau Allah izinkan suatu ketika saya ngomong di depan anggota Dewan Pusat sana, saya ngomong di depan Kapolri, saya sampaikan, gak usah cemas Pak, ini akan terjadi kalau ini berdiri nanti. Lagi pula berdirinya bukan di Indonesia, di Palestina. Hadisnya Sahih Muslim. Cuman rahmatnya meliputi dan membungkus seluruh muka bumi. Justru dengan tegaknya khilafah Islamiyah, sila kembali kokoh. Undang-Undang Dasar 1945 kembali kepada dasarnya, kembali kepada intinya. Tidak akan ada yang berani mengamandemen nggak karu-karuan, mengobrak-abrik dan mengacak-acak sesuka hati. Nggak akan ada yang berani. Bendera merah putih akan sangat terjaga dan berkibar dengan kokohnya. Tidak ada yang macam-macam dengan Republik
Republik Indonesia. NKRI kembali utuh, kayak sekarang ini hampir terancam punah dan berpecah-pecah. Inilah yang mampu mewujudkan kembali. Tapi kenapa ini dikhawatiri? Yang khawatir itu atau yang nakut-nakutin itu nggak akan keluar satu di antara tiga. Pertama, orang Islam tapi jahil. Walaupun gelarnya profesor doktor tapi jahil, nggak ngerti rambu-rambu syariat, nggak ngerti halal haram, nggak ngerti isi Quran dan hadis, jahil tuh namanya tuh. Walaupun kepalanya botak, gelarnya profesor. Yang kedua, yang benci dengan khilafah Islamiyah atau yang nakutin itu hanyalah orang munafik dari umat Nabi Muhammad. Dan pengikut Dajjal nanti seluruh orang munafik dari umatku akan menjadi penyembah Dajjal. Yang ketiga, hamba duit, hamba fulus. Siapa yang bisa bayar, maka dia akan berkeluar-keluar sesuai dengan pesan yang membayar. Cuma tiga orang ini, Pak. Siapa yang pertama? Siapa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Iya, hamba fulus. Oke, dan masa ini yang memimpin nanti adalah Imam Mahdi, Al-Mahdi. Nanti malam pembahasan kita tentang Al-Mahdi insyaallah ya. Siapa itu Al-Mahdi? Apakah sudah saatnya beliau akan memimpin kita? Ya. Tunggu masanya. Nanti maghrib di mana? Baitus Salam. Assalam. Berapa lamakah dari start ke finish? Ini akhir pembahasan kita ya. Berapa lamakah dari Nabi diutus sampai wafat serentak umat Nabi Muhammad? Oke. Nah, pembahasan start ke finish ini disebut oleh para ulama ahli hadis dengan sebutan Islam. Tapi perlu diingat, ini pembahasannya ilmiah ya. Perlu diingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang umur umat Islam ini, ternyata dalilnya bukan dari Al-Quran, dalilnya hanya dari sunnah atau dari hadis. Hadis itu ada dua tingkatan riwayat. Riwayat tertinggi adalah mutawatir. Mutawatir ini level kekuatan riwayatnya selevel dengan kekuatan riwayat Al-Quranul Karim. Mengingkari hadis mutawatir kafir langsung orang itu di tempat. Saat itu juga di bawah hadis mutawatir ini namanya hadis ahad. Hadis ahad. Hadis ahad ini level hadis ahad tertinggi disebut dengan hadis sahih. Hadis, nah ini yang selama ini kita kenal dengan Sahih Bukhari lah, Sahih Muslim lah, ya, dan lain-lainnya. Di bawah hadis ahad yang sahih namanya hadis hasan. Di bawah hadis hasan namanya hadis dhaif. Arti dhaif ini adalah hadis yang lemah. Tetapi ingat, ketiga level hadis ahad ini diakui oleh seluruh ulama hadis, ini masih perkataan Rasulullah SAW yang mulia. Camkan itu baik-baik. Dan ini masih dalam bab bisa diterima, apalagi sahih. Ada adab-adabnya untuk bisa bermuamalah dengan hadis dhaif. Yang wajib ditolak itu adalah hadis maudhu', yaitu hadis palsu, itu wajib ditolak. Hadis maudhu' wajib ditolak. Hadis mungkar, hadis la aslalah, enggak jelas sumbernya, itu wajib ditolak. Ya, tapi kalau yang ini sahih, hasan, dhaif, ini masih perkataan Rasulullah. Ustaz, kalau yang ini dari yang mana Ustaz? Hadis sahih kah? Bukan. Kalau begitu Ustaz, dalil tentang umur Islam di start ke finish ternyata hasan li ghairih dan dhaif. Oi Ustaz, kalau hadisnya dhaif, untuk apa juga Ustaz sebut-sebut? Wahai saudara-saudaraku seiman, disinilah pentingnya saya menyampaikan agar kita dengan ilmu berbicara. Hadis dhaif itu masih perkataan Rasulullah apa tidak? Menurut siapa? Menurut siapa masih perkataan Rasulullah? Menurut para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah ahli hadis.
masih dikatakan sebagai qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kapan dia menjadi dhaif? Dia menjadi dhaif hanya gara-gara satu kasus. Umpamanya begini. Namamu siapa, Nak? Dimas. Dimas, berdiri sebentar. Bisa, Dimas? Masih bujangan? Alhamdulillah, aman. Dimas, anggaplah beliau ini muridnya siapa? Ibnu Sirin itu siapa? Muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini siapa? Muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau ini generasi keempat. Ya, Dimas muridnya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas muridnya. Nah, saya Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Nabi yang tersahih. Ya, saya Imam Bukhari. Saya kumpulkan semua hadis dari murid-muridnya para sahabat, ya, dan dari murid-muridnya para sahabat, termasuk Dimas. Imam Bukhari datang. Dimas, ya Imam. Dimas katanya belajar di Ibnu Sirin, ya? Iya Imam, betul. Saya belajar dari Ibnu Sirin. Dimas banyak nggak hafal hadis Rasulullah dari Ibnu Sirin yang didapatkannya dari gurunya Ibnu Abbas? Oh, alhamdulillah, Imam. Boleh nggak saya catat, Dimas? Boleh Imam, silakan. Gitu ya. Kemudian mulailah Dimas menceritakan hadis. Saya catat. Dimas menceritakan ini. Terkumpullah dari Dimas hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin, diriwayatkan dari gurunya Ibnu Abbas, dan langsung dari Rasulullah. Terkumpullah hadisnya 35 hadis. Ini umpama ya. Udah selesai, terima kasih banyak Dimas. Salam dulu. Belum lagi, jangan duduk dulu. Ini hanya contoh ya. Sebentar. Lalu 2 minggu kemudian nampak oleh saya, tapi membelakangi saya, sesosok yang mirip-mirip dengan Dimas sedang kencing nembak tembok. Ini hanya contoh, bukan sebenarnya ya. Jangan tersinggung ya. Kalau Dimas ini soleh, insya Allah. Yang mau jadikan menantu bisa nih. Dimas nampak oleh saya. Ini Dimas apa enggak ya? Maaf, kencing berdiri di tengah publik ya, sambil nembak batang pohon atau nembak tembok atau ban mobil. Ini jelas sangat tidak beradab. Saya tidak mau berprasangka, langsung saya dekati Dimas. Ternyata Dimas baru selesai dari aksinya. Selesai ya. Ternyata benar Dimas. Iya Imam, apa kabar Imam? Sambil malu-malu. Enggak, saya hanya ingin nyapa saja. Oh iya Imam. Oke. Saya kembali ke rumah, saya buka kembali kitab saya yang saya dapatkan hadis dari beliau. Hadisnya langsung saya keluarkan dari kitab sahih saya. Saya jatuhkan nilai hadisnya. Ya, itu proses ya. Kenapa hadis bisa menjadi dhaif? Saya jatuhkan nilai hadisnya nggak layak dari kitab sahih saya, karena sosok orangnya yang tidak beradab. Minggu berikutnya saya temukan lagi imam makan sambil berjalan dengan tangan kiri lagi. Saya lihat imam makan berjalan tangan kiri lagi. Maka saya kembali lihat kitab saya, dari hadis yang seharusnya hasan saya hantamkan ke bawah menjadi dhaif. Ya, gara-gara Dimas tidak beretika. Sementara mungkin hadis yang sama dari jalur riwayat yang lain hadisnya kuat, sementara melalui dia saya anggap hadisnya lemah, ya, gara-gara orangnya tidak beradab. Sekarang paham kapan hadis itu menjadi dhaif? Ya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu hak ya. Makan di restoran bagi para ahli ilmu juga sebenarnya tidak beradab, tetapi ini sudah banyak dilanggar oleh orang. Ya. Saya kalau banyak panitia yang ngajak saya makan di rumah, saya lebih bersyukur daripada diajak makan di restoran. Bagaimana lagi gitu pula keadaannya. Jazakallah khair. Ya, semoga antum menjadi anak yang istiqomah insyaallah. Ini contoh. Nah sekarang kalau begitu hadis dhaif, tapi yang perkataan Dimas yang hadisnya memang dari gurunya Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah, tetap hadis Rasulullah tidak. Hanya status hadis itu dilemahkan gara-gara sosok orang yang menyampaikan hadis. Itu dia. Kenapa hadis itu menjadi dhaif? Oke, sekarang ada 8 adab berkaitan dengan hadis dhaif. Ada 8 adab. Insyaallah paling lama lagi 15 menit lagi, jangan khawatir ya. 8 adab berkaitan dengan hadis dhaif. Ini penting sekali dan ini tidak akan didapatkan di kampus-kampus universitas Islam, kan ini jarang disampaikan. Tetapi yang belajar mendalam ilmu hadis akan dapatkan ini. 1. Hadis dhaif jika disampaikan kepada publik wajib juga disampaikan, dijelaskan pada orang yang mendengar, saudara-saudara ini hadisnya dhaif ya, harus sampaikan. Itu adab yang pertama.
supaya orang yang mendengar tidak menyangka bahwa itu adalah hadisnya sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dhaif yang kedua, adabnya yang kedua. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sumber akidah, dalil untuk pijakan yang kita bina akidah di atasnya dari hadis dhaif, enggak boleh. Itu yang kedua. Adab yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil dan hujjah dalam urusan-urusan inti agama, dalam urusan-urusan pokok dalam agama ini, dalam urusan halal, haram, ya, wajib, sah, batal. Tidak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat dengan hadis dhaif adalah bila hadis dhaif bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya satu tingkat saja, maka langsung hadis dhaif tidak dianggap, cuekkan saja, sementara dia bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya. Yang kelima, hadis dhaif sah, dipakai dan bisa dijadikan amalan, dapat dijadikan dalil dan bisa dijadikan sebagai hujjah apabila berhubungan dengan masalah amalan-amalan sunnah, amalan-amalan targhib dan tarhib, motivasi-motivasi, ya. Siapa yang mengerjakan sholat sunat syuruk dengan cara begini-begini, lalu dia bisa mengerjakannya, pahalanya begini. Ternyata hadis yang dhaif sah. Amalkanlah hadis itu dan kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, kata Rasulullah dalam hadis tersebut. Itu yang kelima. Yang keenam, A dan B. 6A, hadis dhaif karena dia masih perkataan Rasulullah, maka adabnya seluruh perkataan Rasulullah wajib lebih ditinggikan di atas perkataan manusia mana saja di muka bumi ini. Ya, wajib lebih ditinggikan dari perkataan manusia mana saja di muka bumi ini. Berkata Habib Anu, berkata Habib Anu, berkata Kiai Anu, berkata Buya Anu, berkata Syekh Anu, berkata Ustadz Anu, berkata Dai Anu. Ternyata ketemu hadis Rasulullah, qala Rasulullah, dalam masalah yang sama, langsung perkataan siapapun saja dari Kiai, Habib, Buya, Ustadz, Dai dan siapa saja langsung tidak dianggap karena ternyata Rasulullah telah berbicara tentang masalah itu. Walaupun hadis yang dhaif, wajib hadis dhaif lebih tinggi daripada perkataan manusia mana saja. Itu adab diambil dari surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Itu ya. Adab yang ke-6B. Dicatat nggak ya? Catat. Saya lihat di antara kita ini ada yang kualitasnya seperti Imam At-Tirmidzi. Ini imam ahli hadis ya, Imam Tirmidzi. Gimana? Ketika ngaji dengan gurunya Imam Tirmidzi nggak nyatat, yang lain pada nyatat nih. Gurunya bertanya, Tirmidzi, yang lain pada nyatat semua, kenapa kamu tidak? Apa kata Imam Tirmidzi? Yang saya akan catat adalah yang belum saya hafal guru, mana yang sudah saya hafal saya tidak lagi mencatatnya. Jadi banyak yang udah hafal sini. Kualitasnya kualitas Imam Tirmidzi, Masya Allah, keren. Kemudian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang ke-6B. Yang ke-6B adalah selama ini masih perkataan Rasulullah, walaupun dia dhaif, maka adabnya wajib dimuliakan. Betul? Wajib dihormati, wajib dimuliakan. Kenapa ini perlu ditekankan? Sebab yang betul-betul ahli surga cuma ustaz-ustaznya dan kelompok mereka saja. Antum semua yang tidak dimasuk dalam kelompok mereka, menurut hitungan mereka adalah ahlun nar, orang-orang neraka semua. Jadi kelompok ini bagi hadis kepada dua kelompok saja. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis dhaif. Hadis bagi dua, sahih dan dhaif. Menurut mereka hadis sahih itu wajib diamalkan, tidak boleh dihinakan dan wajib diterima segala macamnya. Pokoknya kayak apalah gitu. Kita juga begitu keyakinan kita. Tapi tiba di hadis dhaif, mereka langsung merasa jijik bagaikan najis yang sangat menjijikkan. Mereka langsung hinakan itu. Padahal hadis dhaif masih perkataan Rasulullah. Demikian menurut para ulama-ulama ahli kok berani yang menghinakan perkataan Rasulullah SAW. Itu adab yang tetap muliakan. Yang ketujuh, adab yang ketujuh, hadis dhaif ketika berbicara tentang sesuatu perkara gaib yang nanti akan terjadi. Hadis dhaif ini jangan dijadikan keyakinan. Ya, cukup dijadikan hanya sebagai ilmu pengetahuan dan hormati terus hadis itu. Tapi apabila ketujuh, gimana cara nyatatnya? Bingung kan? Panjang sekali tadi.
Jadi hadis dhaif yang berbicara tentang sesuatu yang gaib yang nanti akan terjadi jangan didustakan dan jangan dijadikan sebagai keyakinan. Cukup diilmui, hormati hadis itu. Kalau sudah terjadi baru kita yakin, ya. Dan hadis itu naik statusnya kepada sahih. Paham? Oke, terakhir. Adab yang terakhir yang ke-8. Jika hadis dhaif ternyata ditopang oleh riwayat-riwayat dhaif yang lain, tapi jalurnya berbeda-beda, inti temanya sama, langsung hadis dhaif itu naik derajatnya satu tingkat ke atas menjadi hasan li ghairi, menjadi hasan li ghairi. Nah, sekarang ini yang terjadi pada riwayat tentang start ke finish ini. Ini yang terjadi pada umur umat Islam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umur umatku, yang dimaksud Nabi adalah dari start ke finish, adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah, umur umat Yahudi adalah dari Nabi Musa berakhir ke Nabi Isa. Dalam sejarah itu 2000 tahun, Pak, lebih-lebih sedikit. Sementara umur umat Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, itu umur umat Nasrani itu 600 tahun dalam sejarah. 2000 kurang 600 berapa? 1400 tahun, ya. Ini satu riwayat yang pertama. Ini hadis yang dhaif, bahkan ada yang dhaif jiddan. Diriwayatkan dari Abu Daud. Hadis ini tentu saja yang dimaksud Nabi adalah tahun Hijriah, ya. Tahun Hijriah. Di satu riwayat yang lain, masalahnya kalau kita pegang pada yang satu ini aja, Ustaz, kita sekarang sudah 1441, Pak Ustaz. Hijriah. Berarti ini udah bablas, Pak Ustaz. Belum, ini kan baru satu riwayat. Di riwayat yang lain, nah ini dhaif juga dari Abu Daud, akan tetapi Masya Allah hadisnya banyak jalur riwayat yang berbeda-beda, topiknya sama. Maka hadis ini disepakati oleh para ulama-ulama, pakar-pakar dan ahli hadis sebagai hadis hasan li ghairi, naik ke atas satu tingkat, ya. Apa kata Nabi? Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Di penghujung hadis Nabi berkata, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? Benar jawabannya 1000 tahun. Tahu nggak sumber dalilnya dari mana? Dari mana? Dari Al-Quran. Bagus. Surat berapa? Surat berapa? Hah? Bukan itu? Surat As-Sajadah. Ayat yang kelima, catat. Surat As-Sajadah yang kelima. 1 hari yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah, kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun. Itu hitung dunia. Yang khamsina alfasana itu dia pada masyar nanti. 1 hari di pada masyar itu adalah 50.000 tahun. Tapi kalau di 1 hari Allah di dunia 1000 tahun kalian menghitungnya di dunia. Paham? Jadi 1,5 hari jadi berapa? 1500 tahun hitungan Hijriah. Oke. 1400 dan yang satu riwayat yang lain 1500. Ada 2 kelompok riwayat. Nah, ini siapa yang berhak mendiskusikan ini? Domainnya para ulama ahli hadis. Jangan tanya sama Pak Dokter ini. Jangan tanya sama arsitek, nggak ngerti Pak arsitek ini. Jangan tanyakan sama pakar ekonomi, pakar pertanian. Mereka nggak ngerti ini masalah ini. Tanyakan kepada para pakar hadis. Ulama-ulama ahli hadis telah mendiskusikan 2 kelompok riwayat ini. Mayoritas ulama ahli hadis mengatakan bahwa dari start ke finish, dari Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul sampai habis serentak umat Islam di muka bumi ini dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7 nanti adalah antara 1400 Hijriah ke 1500 Hijriah. Di antara ini habislah umat Islam. Di antara 1400 ke 1500 habis umat Islam. Dan mereka tidak berani menyebutkan tahun berapanya. Paham? Jika kita 1441 Hijriah, kalau di antara berarti kita ini sudah mulai di antara, betul tidak? Berarti tak lama lagi kan begitu.
Nah, ada yang terpeleset agak nekat, dan ini adalah ulama besar dunia di masanya, sangat tersohor sekali, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli tauhid, ahli, masya Allah ilmunya luas, Imam As-Suyuti. Tak ada ulama al-sunnah tak kenal dengan Imam As-Suyuti. Beliau agak terpeleset dalam masalah ini. Beliau berani menyebutkan tahunnya, ya tentu saja berlatar belakang dari kepiawaian beliau dan kedalaman ilmu beliau. Beliau menyebutkan 1477 Hijriah umat Islam sudah berakhir. 1477. Langsung beliau dibantah dan ditolak oleh ulama-ulama yang juga ilmunya luas-luas di masa beliau, ya. Dan inilah ketergelinciran Imam Suyuti yang bidang ini. Ada juga yang berani mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Kita, akidah kita adalah menolak penyebutan tahun tertentu selama dalilnya tidak ada dalam Al-Quran. Selama dalilnya bukan dari hadis mutawatir atau hadis sahih, maka kita tolak itu. Nah, dalam masalah ini bahasa redaksi yang paling bijaksana menurut saya, dan ini paling saya terima, yaitu bahasa redaksinya Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Islam dari start ke finish adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500. Ini bahasa yang paling bijaksana. Gimana kira-kira bahasa ini? Cocok tidak? Pokoknya lebih dari 1400 tapi takkan lewat dari 1500. Oke, ini sudah cukup kokoh menurut saya redaksi bahasa yang bijaksana. Sekarang mari kita berhitung saudara-saudara. 1441 Hijriah. Hijriah ini ngitungnya kapan? Sejak Nabi hijrah, ya kan? Ini yang menghitung ini, yang memakai hitungan hijrah ini siapa? Tahun hijriah? Umar bin Khattab. Padahal menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun beliau telah jadi Nabi dan Rasul di Mekah. Harus ditambahkan kemari, betul tidak? Tambahkan lagi. Nah, berarti ini yang udah jalan ini. Tambah 13. Tambah, hasilnya berapa? 1454 Hijriah yang udah jalan. Masya Allah. Seandainya kita ambil angka yang paling mentok, yang tak mungkin lebih, kita ambil yang paling penuh aja, padahal kemungkinan sebelumnya ada itu, kita ambil yang paling mentok aja 1500, tinggal kurangi 1454. Paling lama lagi umat Islam menjalani sisa hidup sebagai umat beriman di muka bumi hanya 46. Ini paling lama lagi hitungan hijriah. Ya Allah, ini udah sebentar lagi atau masih lama? Udah dekat. Maka wajar kalau tanda-tanda ini sebentar lagi akan kita alami bersama-sama. Semua tanda-tanda yang digambarkan Nabi telah saya uraikan tadi malam di Masjid Namirah, ya. Kemudian subuh tadi di, sayangnya banyak nggak datang, mungkin semuanya nggak ada yang datang di Hidayatullah. Jauh, saya dari Padang aja datang kemari. Antum ini bilang itu jauh terlalu. Dari Padang seharian saya jalan kemari, dari jam 3 subuh sampai di sini asar, nggak ada saya bilang jauh. Antum pakai motor sejam aja nyampe kok, mungkin nggak sampai sejam, setengah jam. Antum bilang jauh, kena denda antum. Oke saudaraku, sebegini dekatnya. Ustaz, itu kan hadisnya dhaif ya? Ya, masih perkataan Rasulullah tidak? Itu yang perlu saya camkan kepada kita semua. Setidak-tidaknya ini jadi ilmu bagi kita, jadi pedoman bagi kita, ya, tidak menjadi sumber keyakinan. Paham sampai di sini? Baik saudaraku yang tercinta, bila kita telah mendengarkan ini, maka rasanya memang jangan heran lah, kenapa kayak gini sekali lah dunia sekarang ya, kenapa jahat kali orang kepada Islam ya, kenapa nasib kaum muslimin begini ya. Ini emang zamannya. Apa kata beliau waktu kami di ruang istirahat setelah makan? Beliau berkata, Ustaz Zul, siapapun yang mempelajari hadis-hadis fitnah akhir zaman, maka Allah akan berikan kepadanya kebijaksanaan dan kecerdasan membaca zaman. Dan juga dia akan tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di akhir zaman. Tapi siapa yang tidak mempelajari tanda-tanda akhir zaman, hadis fitnah akhir zaman, dia akan dibawa hanyut oleh fitnah zaman.
Jadi ini pentingnya kita mengkaji hadis-hadis akhir zaman agar kita bisa melihat, oh wajar Amerika kayak gini sekarang. Wajar Baitul Maqdis sekarang dicaplok oleh Amerika Serikat, diserahkan pada Israel. Jadi ibu kotanya Israel, wajar, memang begitu kok dalam hadisnya. Nanti lanjutannya adalah begini, ada hadis berikutnya tuh Pak. Jadi orang yang pelajari akan tahu akan kayak apa nanti nasib Amerika nih. Insya Allah lihat aja sama-sama, sebentar lagi Amerika akan gulung tikar Pak, insya Allah Ta'ala. Israel tak lama lagi itu akan hilang dari peta dunia, insya Allah Ta'ala. Insya Allah Ta'ala dengan yakin dan pasti di Baitul Maqdis akan diumumkan nanti berdirinya khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Wajar Arab Saudi sekarang kayak gini. Memang begitu hadisnya dari Nabi. Jadi kita jadi paham Pak. Wajar. Yang dari saya apa? Saya harus bersiap-siap. Tak lama lagi akan begini. Tak lama lagi akan begini. Makanya ustaz-ustaz ini, ustaz-ustaz yang berbicara tentang akhir zaman oleh sekelompok orang yang merasa paling benar di Indonesia ini mengatakan ustaz-ustaz peramal katanya. Ya. Kita bukan meramal-ramal kaum muslimin. Apa yang saya katakan dari 2014 ada di YouTube tuh Pak, banyak ketemu. 2016 ketemu, 2017 kejadian, 2019 kejadian. Apa yang saya sampaikan kejadian. Saya bukan beramal, bacaan saya yang menggiring saya menyampaikan. Tapi saya tidak pernah mengatakan tanggal, saya tidak pernah mengatakan bulan, saya tidak pernah menyebutkan tahun. Saya hanya menyebutkan tanda-tanda begini, maka tak lama lagi akan begini. Begitu aja bahasanya Pak. Nanti kita akan lihat nanti. Sama-sama kita lihat saja. Baik, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dan saya rasa cukup sampai di sini ya. Insyaallah taala kita bertemu nanti malam lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya katakan sekali lagi di penghujung zaman ini jangan sampai antum termasuk di antara orang yang hanyut oleh fitnah dunia. Satu, yang kedua, jangan sampai antum menyanyiakan momen umur yang masih tersedia, masa-masa tenang yang masih ada ini, jangan sampai disia-siakan untuk memperbanyak prestasi di mata Allah, untuk memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya, untuk total hijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan kezaliman, tinggalkan maksiat, selamat tinggal dosa. Jangan pernah mau lagi berteman dengan orang-orang yang mengajak kita jauh dari Allah dan dekat dengan maksiat. Saudara-saudaraku, dan juga di akhir zaman ini perbanyaklah tabungan akhirat antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita semua akan menjadi miskin semuanya, dan orang-orang yang akan ditolong oleh Allah yang punya banyak tabungan. Ibarat kita banyak nabung di bank, nabung diisi. Selama di bank itu dana kita berbunga tidak? Berbunga ya, ini ibaratnya. Tapi ketika masa-masa genting, karena tabungan kita banyak di bank, di saat genting orang-orang semua pada resesi, ya antum ambil dananya ke bank, apakah orang bank keberatan memberikan dana antum atau akan mereka kasih? Mereka kasihlah, karena memang ada duit kita kok, ada buktinya, ada buku tabungannya, ada semuanya ada, mereka kasih. Beda dengan orang yang nggak nabung. Orang yang nggak nabung dia minta ke bank, dicikui oleh orang bank. Cikui itu apa bahasa Indonesianya? Digital. Cikui itu bahasa Padang. Ya. Digital oleh orang bank. Lu kagak nabung juga pada minta-minta uang sini, tok satu. Keluar, panggil satpam, panggil security. Ini orang mau meres bank. Kita kalau banyak nabung pada Allah di hari-hari genting, nanti tabungan kita bisa kita ansur diminta pada Allah Subhanahu wa taala. Persis Pak seperti orang yang terkurung dalam perut gua. Apa yang bisa mereka panggil saat itu? Amalan mereka panggil ya, dan amalan itu yang menolong mereka. Satu orang memanggil amalannya terbuka, satu orang memanggil amalnya tambah lagi terbuka, masih belum bisa keluar. Satu orang finalnya memanggil amalannya yang pernah dia infakkan, yang pernah dia sedekahkan, terbuka semuanya, mereka pun keluar. Ternyata masih hidup saja di dunia, amalan bisa dipanggil untuk menyelamatkan kita. Dan amalan terkuat di akhir zaman adalah infak kita, sedekah kita. Maka jangan heran di akhir zaman ini sangat banyak event-event yang mengundang keluarnya dana. Penggalangan dana untuk Suriah, penggalangan dana untuk Palestina, penggalangan dana pembangunan, penggalangan dana, sampai-sampai orang-orang pada mulai jenuh, infak lagi. Padahal itu cara Allah di akhir zaman untuk kita diselamatkan dengan memanggil apa yang sudah kita tabungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita berdoa pada Allah, saya ajak kita untuk beramal dalam topik terakhir yang saya bahas. Berkenankah saudara-saudariku sekalian? Jawabannya setengah. Berkenan. Ada apa yang mau saya sampaikan? Kami sekarang di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu masih bumi Allah tidak ya? Di situ ada dan sumber lahirnya para ulama-ulama besar dunia dulu. Ya.
Sekarang kami kembali ke Sumatera Barat, tokoh-tokoh dan ulama kembali membangun kembali pusat pengkaderan dan mencetak kader-kader ulama berkualitaskan dunia. InsyaAllah ta'ala sekarang kader-kader kita yang kita bina tamat SD, tamat SMP sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah, nikmat Allah dari Allah Azza wa Jalla. Dan untuk melanjutkan ketika SMA juga sudah kita resmikan kemarin gedungnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini nikmat dari Allah. Tinggal kami menggarap anak-anak. Kita sudah mulai mendatangkan guru-guru berkualitas tinggi, ulama-ulama dari Timur Tengah untuk mengajar anak-anak kita. Yang belum kami punya adalah tengah-tengahnya sudah mulai meliuk ke tengah seperti itu. Tempat itu sudah tidak bisa muat lagi untuk adakan pengajian, acara-acara dan tempat sholat. Alhamdulillah kita sudah bebaskan tanah 316 meter. InsyaAllah tekad kami membangun masjid sederhana tapi dari besi semua ya. Ini seluas 30 kali 30 meter. Per meternya adalah 2,5 juta. Terserah kita semua mau kita gotong royongi dengan mampunya 1 meter, alhamdulillah setengah meter silakan, 1/4 meter silakan, 1 sak semen pun boleh, 1 batang besi juga jangan sampai ketinggalan. Di sini kami nanti bekerja keras mencetak kader-kader ulama dan mereka jadi pahalanya sebanyak apa yang mereka dapat, sebanyak apa orang-orang dapat hidayah dari dakwah mereka mengalir pada kita semua sampai hari kiamat. Maka ini saya ajak kita semua, ayo saudaraku, kami tidak pernah memasukkan surat ke Timur Tengah, ke Arab Saudi, ke Qatar, ke Kuwait, semacam tidak pernah. Kami tidak pernah masuk. Sampaikan, ayo gotong royong. Sudah 3 kampus kita bangun Pak. Alhamdulillah gurunya tak bisa lagi diperluas. Yang terakhir inilah akan menjadi pusat dan sentral kami, yaitu ada luas tanah kita yang sangat luas dan inilah rezeki dari Allah untuk kita. Sekarang tinggal kita membangun masjid. Mari sama-sama saudaraku kita ambil tabungan dunia kita untuk kita patenkan menjadi tabungan akhirat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang jalan, inilah dia yang akan membantu mengangkutkan harta-harta kita untuk ditabungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma tuhibbun. Yang kamu infakkanlah yang paling kamu cintai. Maka infakkanlah yang paling kamu cintai, yang paling kamu sukai. Wa ma naqasa mal min sadaqah bal yazdad. Harta yang kamu sedekahkan tidak akan pernah berkurang. Justru dia membuat bertambah. Maka tambahlah harta kalian wahai hamba Allah dengan cara menabungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhalu. Bismillah. Nomor rekening boleh. Bismillah. Ada yang tidak bawa dana silakan ke rekening berikut ini. Barakallahu fik. Ibu-ibu kalau tak bawa dana juga nggak apa-apa. Di beberapa masjid juga sudah beberapa kejadian. Alhamdulillah dananya nggak ada, cincinnya lepas, anting-antingnya dicopot. Kami ingin ini menjadi mahar kami untuk surga Ustaz. Begitu. Ada yang pesan, Ustaz, cincin saya ini cincin pernikahan. Saya mencintai suami saya, tetapi cinta saya kepada akhirat saya lebih besar. Ustaz, saya ingin ini diganti oleh Allah dengan lebih baik. Dan doakan anak saya Ustaz menjadi hafiz Al-Quran. Ada yang seperti itu, kejadian yang cukup unik ya. Baik, ini nomor rekening kita. Bank Syariah Mandiri 063 05 kali 89, kantor cabang Payakumbuh, Kacap, atas nama Zulkifliha. Yang kedua BCA, ini numpang lewat ya, 614 50 47360, Kacap Payakumbuh, Kota Payakumbuh ya, Kacap Payakumbuh, atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Ini nomor handphone untuk konfirmasi kalau ada yang transfer. Ustaz, saya sudah transfer Ustaz, ini WA saya ya, dan juga nomor pribadi. Tapi minta saya kepada kita semua setelah catat nomor ini, jangan jadikan nomor ini sebagai tempat curhat pribadi. Capek saya Pak. Ada yang baru saja nelfon, Ustaz, langsung air mata gigi 5.
0812 660 11331. Silakan bertanya tentang akhir zaman, silakan bertanya tentang akidah, silakan bertanya tentang tafsir. Bidang saya adalah akidah dan tafsir ketika saya di luar negeri, dan untuk pertanyaan akhir zaman, akidah dan tafsir saya persilahkan. Bertanya masalah fikih, tanya kepada ulama-ulama tempatan dan ulama-ulama yang sudah terkenal dedikasinya sebagai ahli fikih. Bismillah. Ibu-ibu sudah jalan tadi? Sudah ibu-ibu jalan? Belum? Tidak ada yang jalan sama ibu-ibu? Alhamdulillah. Bismillah. Mari kita meminta kepada Allah dengan mengangkatkan tangan-tangan kita, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibu da'wat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Rabb kami, jagalah iman kami di akhir zaman ini ya Allah. Jagalah iman kami di akhir zaman ini ya Allah. Lindungi iman kami di akhir zaman ini ya Allah, dari kemunafikan, dari kefasikan, dari kesesatan. Jangan Engkau biarkan kami termasuk di antara orang-orang tersesat dan murtad di akhir zaman. Ya Allah, kokohkan, tegarkanlah prinsip-prinsip agama kami ya Allah. Tambahkanlah hidayah-Mu ke dalam hati kami. Terangilah jalan-Mu yang lurus ini untuk kami ya Allah. Tolong kami dalam menyembah-Mu, tolong kami dalam beramal kepadamu, tolong kami ya Allah dalam menegakkan amar bil ma'ruf